Berikutnya, pembahasan tentang job order cost sheet atau job order costing adalah aliran biaya atau langkah-langkah pada metode HPP untuk pesanan. Di sini harus diperhatikan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada 7 step dalam melakukan job costing. Yang pertama, tentukan jobnya. Bisa berupa proyek, ya kan? Bisa berupa kontrak, atau bisa berupa pesanan. Kita udah bahas sebelumnya ini. Kemudian yang kedua, hitung biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Kenapa step 2 ini langsung menghitung bahan baku dan tenaga kerja langsung? Karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa manufacturing cost itu ada 3. Yang pertama DM, kedua DL, ketiga FOH. DM dan DL kita hitung dengan biaya sesungguhnya. Seperti itu. Untuk FOH kita pakai tarif di muka ya, tarif di muka atau predetermined rate. Makanya step kedua ini langsung dihitung bahan dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga, estimasi anggaran BOP. Yang keempat, dasar pembebanan BOP dan estimasinya. Kelima, hitung tarif BOP. Dan yang keenam, hitung BOP dibebankan. Ketujuh, hitung total biaya untuk job tersebut. Jadi, job costing ini, job order costing ini adalah materi yang dikumpulkan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan yang ketiga. Oleh karenanya, jika kalian ada yang belum paham di beberapa perhitungan, maka bisa kembali ke materi sebelumnya. Jika nggak ngerti bahan baku, bisa lihat di pertemuan ke-1. Jika nggak ngerti tenaga kerja, bisa lihat di pertemuan 2. Jika nggak ngerti BOP, dan ini yang biasanya terjadi, maka kembali ke pertemuan yang ketiga. Rekapannya ada, silahkan untuk dipelajari kembali. Kita lihat contoh penerapan dari 7 langkah tersebut. Katanya ada perusahaan menerima pesanan untuk membuat mesin khusus. Dikasih nama job 650. Step 1 gampang, diketahui di soal. Step yang kedua, diketahui di soal juga. 50.000, 19.000, diketahui di soal. Nggak usah ngitung. Yang ketiga, anggaran biaya overhead. Ini juga diketahui. Yang keempat, dasar pembebanan BOP jam mesin. Estimasi 2.480. Ini pun diketahui. Yang kelima, baru kita hitung, yaitu menghitung tarif BOP. Caranya gimana? Rumus umum untuk menghitung tarif BOP yaitu anggaran biaya overhead dibagi dasar pembebanan. 465.100 ini adalah anggaran, 2.480 adalah dasar pembebanan. Dapat $26,25 per jam mesin. Step yang keenam, ini diketahui yang 500 jamnya. Yang dibebankannya kita hitung. 26,25 itu dihitung di step yang ke-5. Kemudian 500 jam diketahui di soal. Dapat $13.125. Step yang ke-7, kita mengumpulkan semua biaya tersebut. Dari mulai DM, DL, sama FOH. DM 50.000, kita lihat di step yang kedua. DM 50.000, sama ya. Kemudian DL, ini sama. Direct labor 19.000, kita lihat direct labor. Sama juga 19.000, berarti sudah terkumpul bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga, FOH, ini di atas ada ya, 13.125. Total cost untuk job nomor 650 adalah
menjumlahkan antara direct material, direct labor, FOH. In total, 82.125 dolar total cost-nya. Seperti itu. Jika kita ada pertanyaan lebih lanjut, berapa gross profit-nya dari job 650? Jika diketahui harga jual dari job 650 itu adalah 114.800, kemudian kita dapat 82.125, ini dari perhitungan sebelumnya, maka gross profit-nya adalah kita tinggal kurangkan saja, hasilnya 32.675. Jika ditanya lebih lanjut, berapa persentase laba kotornya? Kita tinggal bandingkan saja antara gross profit dibandingkan dengan sales. Ini gross profit, ini sales. Dapat persentasi, yaitu 28,5%. Nah, transaksi-transaksi yang ada di dalam job order costing, yaitu membeli bahan baku, mengkonversi menjadi barang setengah jadi atau work in process, kemudian selesaikan masuk ke finished good, kemudian dijual. Kita akan bahas lebih lanjut tentang transaksi ini di video berikutnya.